yang menarik adalah justru ketika kita bicara tentang generasi, Gen Z itu nggak ada lawan tuh sekarang tuh. Jadi kepedulian mereka terhadap Palestina itu ngeri tuh Gen Z itu. Jadi Gen Z itu justru menjadi generasi yang kayak, ya mereka bilang gini, alah mau ngomong ini hidup 2 tahun lagi, besok aja belum tentu gue hidup. Dan mereka lebih takut salah outfit daripada dunia ini hancur, kira-kira begitu ya. Kalau besok ada perang nuklir, pastikan outfit kita benar. Kenapa? Karena kita akan tercatat dalam buku sejarah, kata mereka seperti itu. Nanti pas di foto outfitnya salah, nah itu kan jelek tuh. Enggak, jadi gini, memang benar Gen Z itu sekarang berada di garis depan perubahan. Karena Gen Z ini mewakili satu cara berpikir baru ya. Sebenarnya bukan cara berpikir baru sih, tapi mereka lebih anti terhadap ketidakadilan. Di mana orang-orang milenial dan boomers itu biasanya lebih takut kehilangan sesuatu karena mereka punya. Paham sampai di sini ya? Jadi boomers itu kan sudah baca penelitian. Di antara generasi boomers, milenial sama Gen Z, itu yang paling miskin milenial. Aku, gitu kan ya. Boomers paling banyak duitnya. Dan Gen Z itu mereka ada tapi mereka nggak peduli. Jadi kalau milenial karena nggak ada mau pengen ada, makanya mereka nggak mau ada perubahan juga. Mereka khawatir ketika ada perubahan. Kalau boomers karena sudah punya takut hilang. Yang satu udah punya takut hilang, yang satu belum punya mau gitu kan ya. Nah Gen Z ini nggak peduli. Karena Gen Z ini hidup di dalam informasi yang sudah lebih banyak. Otomatis ilmu mereka bertambah. Ilmu kan tidak harus ilmu akhirat kan. Mereka ngelihat apa yang terjadi, mereka lihat ini nggak benar, mereka lihat ini adalah sesuatu yang pasti kayak nggak sesuai dengan diri. Oh kemarin gini, aku mau cerita sedikit supaya mewakili ya. Kemarin ada senator Amerika itu jumlahnya banyak banget diundang ke Israel untuk diceramai oleh Netanyahu. Paham sampai di sini? Bayanginnya gini, anggota DPR setengahnya pergi ke Israel untuk diceramai Netanyahu. Bisa dipahami ya. Kalau di Indonesia itu heboh banget tuh. Aku langsung di depan DPR tuh pas itu. Ngapain? Main game. Jadi itu heboh banget tuh pas di Indonesia. Di Amerika itu dianggap kayak biasa. Tapi lucunya ada satu orang TikToker Gen Z. Itu mereka dia buat konten. Bapak gue kemarin pergi nih ke Israel. Dan menurut gue bapak gue udah kemasukan setan. Gak tahu setan apa yang masukin dia. Serius dia ngomong kayak gitu, bapak gue kemasukan setan kata dia. Dan bapak gue makan uang haram gitu lah kira-kira kata dia. Karena mau berharap pada kayak gimana kalau misalnya senator-senator yang buat hukum di Amerika itu justru diceramain sama Israel. Negara macam apa ini Amerika? Dia ngomongin bapaknya sendiri, paham maksudnya kira-kira? Mungkin gak terjadi pada milenial? Gak mungkin. Gak mungkin terjadi pada milenial. Yang terjadi pada milenial adalah lihat aja yang zaman sekarang. Oh, boomers apalagi. Menurut gua dia itu adalah wapres terbaik yang pernah Indonesia punya. Ada apa ini? Sakti nih wapres. Bayangin ada boomers ngomong begitu. Paham gak maksudnya kira-kira? Fakta apa yang membuat dia ngomong kayak gitu? Begitu mudah orang ya menjilat orang yang lain. Dengan sesuatu yang sangat kelihatan jelas. Dan begitu mudah orang mencaci maki orang lain dengan sesuatu yang tidak ada. Itu bisa dilakukan siapa? Boomers, milenial, Gen Z, lebih banyak mereka ngelihat sesuatu mereka bandingin. Kok bisa ini begini? Oh nggak benar nih. Bayangin bapaknya sendiri dikritik. Yang aku pikir kalau bapaknya pulang gimana ya? Paham gak sih maksudnya? Ini orang umur 17-an 18-an tahun. Gitu maksud, tapi udah bisa ngasih tahu kebenaran. Memang gak ada lawan Gen Z di bidang itu. Dan memang fakta-fakta udah membuktikan dukungan Palestina terbanyak. Di setiap negara-negara, Jerman, Inggris, termasuk Indonesia itu 71% Gen Z. Milenial berapa? Di bawahnya. Artinya apa? Ya itu salah beberapa fakta-fakta yang membuat aku berharap juga ya. Ketika keterbukaan mereka itu sudah ada di bidang informasi, maka mereka juga lebih banyak bisa berusaha dibandingkan dengan kita. Nah, lalu bagaimana kemudian ketika dengan ilmu yang sangat terbatas ini supaya kita bisa terus kemudian untuk mengubah diri kita. Jangan khawatir. Pertama, kalau kita sudah tahu aja itu udah bagus banget. Suatu waktu Umar pernah ditanya di depan Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai? Maka Umar berkata, aku mencintai engkau dan aku mencintai Allah setelah diriku. Itu katanya Umar tuh. Jadi Umar bilang, aku dulu
baru Allah, baru Rasul. Maka Rasul berkata, wahai Umar, tidak beriman seseorang sebelum Allah dan Rasul lebih dicintai daripada apapun. Maka Umar bilang, aku mencintai Allah, Rasul sebelum apapun, bahkan diriku sendiri. Lalu Rasul berkata, begitu wahai Umar. Jelas ya? Berarti ini Umar. Ternyata pemahamannya sahabat itu juga bisa dikoreksi oleh Rasulullah. Apalagi kita. Kita kan mudah sekali terdistraksi. Hari ini memang mungkin kita takut sama Allah. Belum tentu pekan depan. Bahkan belum tentu siang nanti atau besok. Gitu kan ya. Artinya kita tuh memang harus selalu meluruskan diri kita. Niat itu kan belok-belok. Harus selalu dikalibrasi niat itu. Nah karena itulah contoh kalau kita baru sadar. Oh iya ya. Kenapa? Kita itu ngomong bahwa kita tuh hamba Allah. Tapi ternyata lebih banyak yang ngendalin kita daripada Allah. Bukan hanya Allah. Kok aku bisa ngomong begitu? Karena aku mengalami. Aku sering sholat, Allahu Akbar, mikirnya yang lain. Materi belum kelar. Banyak kerjaan, beban. Goblok banget lu melakukan ini karena siapa? Karena Allah kan. Ya udah, kalau karena Allah, ini lu lagi sama Allah. Kenapa lu mikirin yang lain? Emang jadi selesai kalau lu mikirin pas sholat? Iya sih, kadang-kadang pas sholat ada solusinya gitu. Tapi kan setelah sholat hilang. Paham gak sih maksudnya? Lah itu kan setan berarti gangguin kita kan ya. Artinya kita jadi ngerti, oh ya kita perbaiki niat kita. Berarti kita tahu bahwasanya masalah semakin besar. Kalau kita sholatnya khusyuk kepada Allah, kemungkinan masalah ini selesai lebih besar daripada kalau kita mikirin sendiri. Atau mikirin pas sholat. Nah itu kita ingetin lagi, kita refresh lagi. Benar gak sih kita tuh hambanya Allah? Atau kadang-kadang kita lebih mikirin yang lain dan refresh lagi. Ya memang kuncinya refresh terus sih. Karena ilmu kita tuh memang pasti sedikit. Makanya kita belajar terus minimal ilmu yang sedikit itu bisa untuk ngarahin kita pada perkara-perkara yang baik. Gitu ya.